Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ini merupakan pertemuan ke-10 mesin tidak, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mendesain daripada turbin Pelton. Baik, pengertian. Turbin Pelton termasuk ke dalam jenis turbin impuls yang prinsip kerjanya dapat merubah energi potensial air menjadi energi kinetik dalam bentuk pancaran melalui sebuah nozzle. Pada gambar di sini adalah bentuk daripada turbin Pelton, tetapi di sini ada 3 nozzle. Pancaran air yang keluar dari mulut nozzle diterima oleh sudu-sudu pada roda jalan sehingga roda jalan berputar. Jadi nozzle merubah energi kinetik, kemudian sudu merubah energi kinetik dari air menjadi energi potensi, menjadi energi mekanik yang dapat memutar generator. Kemudian turbin impuls atau Pelton. Tadi kita tahu bahwa dia merubah energi potensial menjadi energi kinetik pada nozzle dengan kecepatan tinggi dan membentur sudu-sudu turbin tersebut. Setelah membentur pada sudu, arah kecepatan aliran berubah sehingga perubahan momentum terjadi di situ atau terjadi perubahan impuls. Akibatnya roda turbin berputar. Nah, kemudian turbin Pelton ini pernah didesain oleh seorang insinyur Amerika yang bernama L.A. Pelton. Jadi untuk menghargai namanya sebagai penemu, maka dia turbin ini diberi nama adalah turbin Pelton. Ini orangnya, yaitu pada tahun 1880. Di mana turbin ini dioperasikan pada head 150 sampai dengan 2000 meter. Ini bagian-bagiannya. Nomor 1 ini adalah penstocknya. Nomor 2 adalah valve untuk mengatur untuk mengontrol besarnya debit yang keluar. Nomor 3 adalah nozzle-nya sendiri. Nomor 4 adalah needle valve. Kemudian nomor 5 ini bucketnya atau sudunya. Yang keenam ini adalah merupakan suatu casing dari turbin itu sendiri. Jadi pada dasarnya turbin Pelton ini merubah daya pelida dari air menjadi daya poros melalui sudu-sudu turbin Pelton. Ini kita bisa nengok di sini bahwa turbin Pelton itu bekerja. Ini dia. Ini, dari graf ini kita bisa tengok bahwa turbin Pelton itu berada pada kisaran ini dia. Ini dia. Ini wilayah untuk turbin Pelton, ini adalah wilayah untuk turbin Prancis, dan turbin propeller di sini. Jadi inilah wilayah dari turbin Pelton. Wilayah daripada turbin Pelton yang dimana kita bisa dia bekerja pada putaran 428 sampai 375 rpm, bahkan sampai 333. Kemudian dimensi utama, dimensi for the Pelton runner. Ini ada diameter piringannya.
ini adalah sudunya. Kalau ditengok terpotong ini adalah lebar sudunya. Ini adalah diameter nozzle, dan diameter pancarannya ini adalah nozzle-nya. Ini bentuk daripada segitiga kecepatannya. Ini V/2, ini V/2 ini yang keluar dari nozzle. Kemudian V/2 juga kembali lagi pancaran yang keluar. Ini dia, bahwa ini adalah arah C2, dan ini adalah arah tangensialnya, dan inilah kecepatan relatifnya. Ini pada sisi keluar. Ini sudut yang terbentuk antara kecepatan tangensial dengan kecepatan relatif dinamakan dengan sudut beta. Nah, untuk menghitung kecepatan-kecepatan yang ada, bahwa kecepatan absolut dari nozzle atau absolute velocity from nozzle itu bisa dihitung dengan C1 dikali akar 2 GHM. 2 dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan neto head bersih. Kemudian faktor koreksinya untuk kecepatan C1 ini bisa dihitung dengan C1 dibagi dengan akar 2 GH. Biasanya adalah lebih besar adalah 1. Kemudian circumferential speed atau kecepatan tangensial di arah sisi masuk itu adalah U1 sama dengan C1U per 2 atau setengah dikali dengan akar 2 GH. Biasanya faktor koreksi U1 adalah 0,5. Kemudian berdasarkan persamaan Euler daripada persamaan Euler turbin, bahwa efisiensinya adalah 2 dikali kecepatan tangensial, kecepatan C1 arah tangensial dikurang dengan kecepatan tangensial U2 sisi keluar dengan kecepatan kecepatan absolut keluar arah tangensial. Misalnya kecepatan adalah 1 untuk U2 sama dengan 0. Jadi efisiensinya adalah 2 dikali U1C1U dikurang dengan U2 dikali C2. Apabila kecepatan 0,5 dan C1 adalah 1, kemudian udah 0,5, kemudian C2U-nya adalah 0, sehingga efisiensinya adalah 1. 100%. Nah, untuk runner daripada turbin, real daripada turbin Pelton, pasti selalu akan mengalami losses. Mana efisiensi hidroliknya itu kisaran 0,96. Kemudian kecepatan absolut yang keluar daripada nozzle itu kisaran 0,99, kecil sama dengan C1U, kecil sama dengan 0,11. Sehingga kita bisa menghitung efisiensinya. Ini dia 2 kali U1C1U kurang U2 C2U. Jadi U1-nya adalah efisiensi dibagi dengan 2 dikali C1. Apabila efisiensinya 0,96 dengan C1U-nya adalah 1, sehingga U1-nya adalah 0,48. Kemudian berdasarkan daripada persamaan kontinuitas, bahwa Q sama dengan V dikali dengan A. Jadi ini bisa kita rubah menjadi Q sama dengan Z dikali dengan Pi ds kuadrat per 4 dikali C1. Jadi ds bisa kita hitung. ds bisa kita hitung adalah akar kali 4 kali Q dikali Z dikali Pi kali dengan C1. Bahwa Z adalah Z adalah jumlah daripada sudu, dan Q adalah laju alirannya, C1 adalah kecepatan aliran masuk arah tangensial. Kemudian ada ketentuan bahwa ukuran daripada bucketnya dan jumlah daripada nozzle-nya atau the size of the bucket and number of nozzle
apabila B sama dengan 3D,1 kali ds, ya, ini ds itu untuk satu nozzle. Dan apabila B sama dengan 3,2 kali ds untuk 2 nozzle, sedangkan B sama dengan 3,3 kali ds adalah 4/5 nozzle, sedangkan B besar daripada 3,3 kali ds, itu adalah untuk nozzle. Jadi batasan daripada di sini adalah kita bisa kita batasi bahwa perbandingan lebar dengan ds 3,1 besar daripada B per ds dan besar sama daripada 3,4. Kemudian jumlah untuk menghitung daripada jumlah bucketnya, jumlah sudutnya itu adalah Z sama dengan D per 2 dikali ds, ini adalah D dan ini adalah ds, ditambah dengan 15. Nah, diameter dari runner itu ada ketentuannya bahwa diameter runner itu sama dengan 10 dikali ds untuk HN kecil sama dengan 500 meter untuk head. Atau dan D sama dengan 15 kali ds untuk HN sama dengan 1300 meter. Jadi D kecil dari sepada 9,5 kali ds dan D besar dari 15 kali ds itu untuk per ton dengan height sangat tinggi, very high head. Nah, speed number itu sama dengan kecepatan sudut dikali akar Q kali Z. Q P per 4 ds kuadrat kali C1U atau sama dengan P per 4 ds kuadrat. Untuk C1U sama dengan 1 dan untuk faktor CU adalah 0,5. Jadi faktor koreksi untuk kecepatan sudut sama dengan kecepatan sudut dibagi akar 2GHN atau sama dengan 2 kali U1 atau kecepatan tanggensial arah 1 dibagi D dikali akar 2GH atau sama dengan akar 2GH kali N per D dikali 2 akar 2GHN. Ini dicoret sehingga akan sama dengan 1 per D. 1 per D. Nah, speed number-nya adalah faktor kecepatan sudut dikali dengan Q dikali Z, ini diakarkan sebagai D kali akar Q ds kuadrat Z per 4. Sehingga speed number akan sama dengan ds per D akar Q kali Z per 4. Jadi bahwa speed number ini speed number itu untuk D sama dengan 10 kali ds dan nozzle-nya 1. Jadi bisa kita hitung speed number sama dengan ds per D kali akar Q kali Z per 4 atau sama dengan 1/10 karena D-nya adalah 10 kali akar Q kali 1 per 4, jadi dapatlah 0,09. Untuk diameternya adalah 10 kali ds dengan nozzle-nya 6, ya kita tinggal masukin angkanya 1/10 yang berubah ini angkanya 6 gitu. Kalau di situ di 1 di sini. Jadi didapat adalah speed number untuk turbin Pelton ini adalah 0,22. Nah, untuk menentukan number of pair of pull of the generator, menentukan pull dari generator, kita pakai N dulu, bahwa N sama dengan 3000 kali ZP, bahwa ZP adalah number of pair pull of generator, adalah jumlah pull daripada generator untuk frekuensi 50 Hz, di mana rata-rata di Indonesia frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, ini contoh kan, untuk pull 2 pull dengan
frekuensi 50 Hz, ini adalah 1300. Untuk 60 Hz adalah 3600. Dan seterusnya ini sampai 2080. Nah, apabila kita melakukan suatu penelitian, apabila D will per diameter jet 6,5, 7,5, 10, dan 20, NS-nya adalah 35, 32, 24, 10. Jadi untuk diameter wheel dan diameter jet perbandingan betul 6,5, itu NS-nya 35 dengan efisiensi 0,8. Jadi efisiensi terbesar itu adalah pada NS10 dengan perbandingan D wheel dan D jet 20 adalah 0,90 atau 90%. Bahwa NS itu kita hitung dengan N akar P H pangkat 5/4. N adalah putaran, P adalah daya, dan H adalah head. NS adalah putaran spesifik. Di mana dayanya dalam HP, headnya dalam meter, dan N-nya dalam RPM. Dimensi sebuah bucket. Ini panjang arah radial itu L. L ini biasanya 2 sampai 3 kali diameter. Kemudian lebar arah aksial daripada bucket B. Ini dia. Aksialnya. Itu B itu biasanya 3 sampai 5 kali diameter. Kali diameter. 5 kali. Kemudian tadi kedalaman gitu daripada bucketnya itu ada 0,8 sampai dengan 1,2 diameter. Dengan M kelengkungan ini M adalah 1,1 sampai dengan 1,5 diameter. Nah, contoh kita diberikan data laju aliran dan head, di mana di sini mau mendesain sebuah turbin Pelton dengan head 660 meter dengan debit adalah 2,15 meter kubik per sekon dengan daya 12 MW. Untuk C1U sama dengan 1 dengan U1 0,48. Jadi untuk C1U 144 meter per sekon dengan U1 54,5 meter per sekon. Dengan number of nozzle dengan jumlah nozzle adalah 1. Nah, kemudian kita menghitung diameter nozzle-nya, diameter nozzle-nya berdasarkan dengan debitnya, continuity-nya dari debitnya itu DS sama dengan akar 4 kali Pi dibagi dengan Z kali Pi kali C1U. Nah, kalau kita hitung dia dapat 0,15 meter. Jadi diameter nozzle DS adalah 0,15 meter atau 15 cm. Dengan lebar bucket B adalah 3,2 dikali DS, dan DS sudah dapat 0,15, berarti 3,2 dikali 0,15 didapat adalah setengah meter. Jadi lebarnya ini B adalah 1,5. Lanjut. Nah, kemudian perbandingan antara diameter runner dengan diameter nozzle sama dengan 0,05 kali headnya HN ditambah 8. Kalau kita masukin headnya tadi 330 dikali 0,05 adalah dapatlah 11,3. Jadi kita bisa menghitung D ini adalah D sama dengan 11,3 kali DS, jadi 1,7 meter. Tapi didapat diameter ini adalah 1,7 meter. Grafik perbandingan antara D dengan DS, perbandingan antara diameter runnernya dengan diameter nozzle. Ini adalah head netto bersih. Kemudian kita menghitung kecepatan tangensial, calculate the speed. Ini adalah U1 kecepatan tangensial
arah masuk adalah kecepatan sudut kali D per 2, diameter running bagi 2. Atau sama dengan 2 kali P kali N kali D per 60 dikali 2. Jadi untuk N-nya, N yang dapat diperoleh dari U1 dikali 60 per PD. Jadi kalau U1-nya diperoleh tadi dari atas dikali dengan 60, dapatlah putarannya adalah 630. Untuk mencari pull daripada generatornya dari kecepatan runner, N sama dengan 3000 per ZP dalam RPM. Kemudian ZP adalah number of pull dari tabel di atas tadi. Jadi ZP bisa hitung adalah 300 dibagi dengan N. Itu 3000 dibagi dengan N. Dibagi dengan jumlah pullnya. Itu dapat sama dengan dulu yang ini tadi dapat 4,9 dibulatkan dengan 5. Kemudian kita menghitung speed putarannya adalah N 3000 dibagi dengan ZP. ZP yang dapat di atas dari nomor 98 tadi. Kemudian dihitung lagi, kita coba lagi recalculate the diameter runner. Kita coba buktikan lagi dari kecepatan menghasil arah masuk U1 W omega dikali D per 2 sama dengan 2 Pn D per 60 dikali 2. Sehingga D-nya adalah U1 dikali 60, U1 dapat di atas tadi dibagi P 1,74. Jadi untuk diameter 1,74 dari perhitungan di atas dari tabel atas kita menggunakan Z-nya adalah 22. Jadi jumlah sudutnya ini adalah 22. Baik, mahasiswa sekalian, ini sekilas tentang bagaimana kita mendesain sebuah turbin Pelton, atau ini adalah merupakan cara menghitung dimensi utama daripada turbin Pelton. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.